Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Danantara adalah lembaga yang mengelola dana milik pemerintah. Tujuannya agar dana-dana ini bisa lebih efisien dan terintegrasi untuk investasi nasional. Sehingga nantinya proyek-proyek strategis nasional diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8% dalam 5 tahun ke depan. Peluncuran Danantara Indonesia hari ini memiliki arti yang sangat penting. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Kami berhasil mengamankan lebih dari 300 triliun rupiah, hampir 20 miliar dolar dalam bentuk tabungan negara, dana yang sebelumnya terhambat oleh inefisiensi, korupsi, dan belanja-belanja yang kurang tepat sasaran. Kini dana tersebut akan dialokasikan untuk dikelola oleh Danantara Indonesia. Danantara Indonesia adalah solusi strategis dan efisien dalam mengoptimalkan badan usaha milik negara. Kita tidak hanya akan menginvestasikan dividen BUMN ke industri-industri yang mendorong pertumbuhan jangka panjang, tapi juga akan mentransformasi BUMN kita menjadi pemimpin kelas dunia di sektor masing-masing. Nah, informasinya Danantara ini akan mengelola aset jumbo mencapai 14.000 triliun rupiah. Dari mana dananya? Presiden Prabowo menyebut Danantara mendapatkan suntikan modal hingga 300 triliun lebih hasil dari efisiensi anggaran tahun 2025. Tahun ini akan ada 3 tahap efisiensi anggaran negara dengan total mencapai 750 triliun rupiah. Penghematan bukan hanya dilakukan pada APBN, namun juga melalui dividen dari BUMN. Prabowo menyebut dividen BUMN dapat terkumpul 300 triliun. Di mana 100 triliun diantaranya akan dikembalikan untuk modal kerja. Jadi intinya pemirsa, dari 3 putaran penghematan tersebut nanti akan didapatkan sekitar 44 miliar US dollar yang dibagi menjadi 2 program prioritas nasional. Yang pertama, 24 miliar US dollar untuk makan bergizi gratis, sementara sisanya ini untuk suntikan dana Danantara. Nah, siapa saja petinggi-petinggi yang menempati kursi di BPI Danantara? Ini adalah skuad Danantara, mulai dari Presiden Prabowo Subianto hingga mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo ikut duduk di kursi petinggi Danantara. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menduduki posisi CEO Danantara. Ya, sebetulnya justru kalau kami melihat ini justru sinerginya sangat besar karena Kementerian Investasi ya bukan hanya kita mempunyai roadmap mengenai investasi, termasuk juga memberikan perizinan, permit dan licenses ya kepada investasi akan masuk, tetapi juga tugas dari namanya saja sudah badan negara yang untuk berinvestasi. Badan pengelola investasi. Ya, badan pengelola investasi. Jadi dengan ini justru bisa menjadi sinergi yang sangat luar biasa karena di saat bersamaan kita tidak hanya misalnya meminta mereka untuk berinvestasi di Indonesia, tetapi di saat bersamaan kita sudah tahu roadmap-nya apa yang terbaik, dan kita bisa investasi untuk mengambil asas manfaat yang sebesar-besarnya untuk rakyat Indonesia sesuai dengan pasal 33. Jadi, meski nama-nama petinggi sudah ditunjuk, namun saat tim Metro TV mengunjungi kantor BPI Danantara di daerah Menteng, Jakarta Pusat, tak ada aktivitas apapun. Bahkan pintu masih terkunci. Danantara akan mencaplok seluruh aset BUMN di Indonesia sebelum rapat umum pemegang saham RUPS digelar pada Maret mendatang. Meski saat ini baru ada 7 BUMN yang dikonsolidasikan dulu, mulai dari Bank Mandiri, BRI, PLN, Pertamina,
Mining Industry Indonesia, Telkom Indonesia, hingga BNI. Indonesia sebenarnya bukanlah negara pertama yang memiliki lembaga yang mengelola dana investasi nasional. Nah, negara-negara ini sudah terlebih dahulu memiliki lembaga yang mengelola dana investasi nasional mereka dengan aset-aset jumbo. Tapi yang paling penting pemirsa, apa yang bisa dirasakan oleh masyarakat dengan hadirnya Danantara? Praktisi pasar modal Hans Kui menyebut Danantara hadir saat kondisi perekonomian Indonesia terganggu. Indonesia butuh dorongan pertumbuhan ekonomi karena memiliki utang sebanyak 800,33 triliun rupiah yang jatuh tempo tahun ini. Danantara dibentuk untuk mendorong perekonomian tumbuh hingga 5% dan berperan dalam proyek strategis Indonesia. Peran ini berdampak positif bagi masyarakat umum dengan membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan proyek strategis yang dikerjakan Danantara. BPI Danantara sudah diresmikan meskipun pro kontra dari masyarakat tetap tidak bisa terelakkan. Namun mari pemirsa sama-sama kita awasi bagaimana jalannya lembaga baru ini agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Dari Jakarta, Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.